Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Bowo di Mojokerto. Mas Bowo itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2006, di mana Mas Bowo waktu itu masih kelas 2 SMA. Nah, kelas 2 SMA itu kelasnya itu dirotasi gitu ya. Jadi beda dengan kawan-kawan semasa kelas 1. Diganti, dicampur sama anak-anak yang lain. Dan pada saat itu Mas Bowo itu ada, ya sebenarnya udah kenal lama. Cuman ini lebih dekat lagi saat itu tadi, saat kelas itu dicampur ya. Nah, akhirnya sekelas dengan salah seorang teman itu namanya Agus. Agus itu orangnya, dia itu kalau menurut Mas Bowo sendiri, orangnya itu nakal. Dalam artian begini, orangnya itu berani, orangnya itu pokoknya serem lah kayak gitu ya. Sukanya bukannya suka berantem hampir setiap hari kayak gitu tuh enggak. Tapi siapapun itu nggak ada yang ditakuti sama Agus. Bukan dalam artian dia nantangin siapapun, enggak. Cuman dengan ya sekolah-sekolah yang lain atau apa gitu ya. Agus itu termasuk yang berani lah begitu. Nah, ini kenal kan sama si sosok Agus tadi. Akhirnya Mas Bowo juga ikut-ikutan bangga gitu. Apalagi akhirnya apa? Mereka tuh satu meja, satu tempat duduk. Meskipun nakal, nah ini si Mas Bowo juga baru tahu, ternyata Agus itu nakal gitu ya. Cuman dia itu nggak bodoh-bodoh banget gitu, dia tuh pinter sebenarnya. Si Agus ternyata pinter gitu ya. Dia lihat buku catatan kayak gitu kan, catatan sekolahnya, catatannya itu bagus, lumayan cukup rapi dan sebagainya lah. Makanya wah, Mas Bowo makin seneng gitu kan. Aku bisa nyontek nih sama Agus, pikirnya begitu. Jadi banyak banget rencana mau memanfaatkan Mas Agus tersebut. Dan akhirnya mereka makin deket, main bareng kayak gitu ya. Pulang pun karena searah, rumahnya si Mas Agus tadi lebih jauh, kayak setengahnya gitu, setengah jarak rumahnya si Mas Bowo. Pulang bareng, naik angkot dan sebagainya, misalkan seperti itu ya. Nah, akhirnya apa? Pada suatu hari, ini di kelas 2 tersebut, si Mas Bowo mulai dikasih sepeda motor. Sanalah, udah diperbolehkan gitu ya, akhirnya bawa sendiri. Nah, karena bawa motor dan si Mas Agus itu ndak bawa motor, masih naik angkot. Akhirnya kan ditawarin, Gus, ayo Gus pulang Gus, tak anterin Gus katanya. Ya udah Bu, ayo. Akhirnya diboncengin gitu kan. Nanti setengah jalan misalkan sampai rute terakhir Mas Bowo deket rumah, Mas Agus pun kadang sering diajak ke rumah, terus nanti nyambung angkotnya ke sana jadi ndak terlalu jauh gitu ya. Atau kadang dianterin sampai rumahnya si Mas Agus tadi. Beberapa kali nganterin ke rumahnya Mas Agus, cuman belum pernah yang namanya mampir di situ lumayan cukup lama. Karena Mas Bowo juga memang dibawain motor, tapi dengan pesan, pulangnya jangan sore-sore, jangan kebanyakan main gitu sama bapaknya kan. Mas Bowo pun menghargai itu, akhirnya pulang itu tertib ya, cuman nganterin Agus habis itu langsung pulang. Nah, pada suatu hari, ini di penghujung kelas 2, jadi kayak mungkin menjelang kenaikan kelas 3 gitu ya. Ya mereka udah deket banget. Ini kayak di musim-musim kemarau, mungkin bulan-bulan kayak sekarang kali ya, dari bulan Juni sampai bulan Agustus. Mereka itu, si Mas Bowo itu kepengin, Gus, aku pengen nginep di tempatmu Gus sekali. Tinggal nginep aja, kata si Mas Agus. Ayo main di rumahku. Akhirnya Mas Bowo kan minta izin sama orang tua, Pak, karena udah kenal juga ya. Pak, aku mau, oh ya, Mas Bowo itu sempat cerita ke orang tua. Agus itu orangnya nakal, berani maksudnya ya. Orangnya itu berani, nggak ada lawan, Pak. Tapi dia tuh pinter di kelas katanya begitu. Jadi orang tuanya pun nggak khawatir gitu. Toh Agus saat main ke rumahnya Mas Bowo juga baik-baik aja, sopan sama orang tua, bisa beradaptasi lah, bisa menempatkan diri. Akhirnya orang tuanya Mas Bowo juga melihat, oh ya sudah gitu kan, nggak apa-apa. Dan pada suatu hari Mas Bowo pun bilang, Pak, aku mau nginep di rumahnya Agus, boleh nggak Pak? Ya sudah, sana sekali-kali, kata si bapak.
Waktu itu malamnya itu malam Minggu. Ngineplah si Mas Bowo, datanglah ke tempatnya Mas Agus tadi. Di sebuah rumah yang, ya memang rumahnya itu rumah tua, cuman sepengetahuannya Mas Bowo, samping kanan kirinya itu lega, banyak ada tanah kosong gitu ya, tanah kosong, kebonan semacam itu. Dan yang bikin unik lagi itu apa? Di bagian belakang rumahnya Mas Agus, saat Mas Bowo misal numpang ke toilet atau apa gitu ya, sebentar ke sana, ini di bagian belakangnya itu lebih mirip kayak ini, kayak candi katanya. Banyak tumpukan-tumpukan bata yang sudah berlumut kayak gitulah. Tapi kan belum ngelihat semuanya gitu ya, cuman di situ doang kok ini ada tumpukan-tumpukan bata semacam ini tuh apa gitu kan, kata si Mas Bowo-nya. Penasaran gitu, tapi ya wis lah, aku kesini cuman mau pipis doang, habis itu keluar pulang. Nah malam itu ngineplah di rumahnya Mas Agus. Ketemu Mas Agus di sana, disambut. Mereka pun duduk di teras gelar tikar. Dan mungkin sekitar jam 8 atau setengah 9, belum terlalu malam, Mas Bowo itu nanyain sama Mas Agus, Gus, aku waktu ke belakang, itu kok ngelihat di bagian belakang rumah kamu, kok ada tumpukan-tumpukan bata kayak candi, kata si itu ya. Oh, itu. Iya, memang iya, kata si Mas Agus. Iya, gimana Gus, maksudnya emang ada candinya belakang rumahmu? Ya bukan candi, itu apa ya, kayak pertapaan kakekku, katanya bilang gitu. Hah? Pertapaan? Buat tetapak di situ kakekmu pertapak gitu? Ya boleh dibilang begitulah, kata si Mas Agus. Boleh dibilang begitu. Ya pantesan kamu itu gak ada takutnya ya Gus ya. Kamu itu pasti sakti ya Gus. Ah, enggak, kata si Mas Agus. Enggak, yang seperti itu. Yang kayak gitu-gitu tuh belum diturunin ke aku, kata si Agus ya. Aku enggak lah. Aku masih kosongan, katanya begitu kan. Akhirnya sudah. Si Mas Bowo pun makin bertanya-tanya, Gus, mau lihat ke sana boleh ndak? Mau lihat aja, kata si Mas Agus. Ayo, mau kapan, katanya. Mas Agus pun nengok ke arah belakang sana. Nanti aja deh kalau udah pada tidur, kata Mas Agus. Nggak enak soalnya. Iya. Akhirnya sudah kan ditungguin sekitar jam 10 malam. Udah nggak ada suara di dalam sana, rumah orang tuanya Mas Agus atau kakek neneknya gitu. Itu udah nggak ada suara. Adik-adiknya Mas Agus juga udah hening. Barulah di situ Mas Bowo, Gus, gimana Gus? Ya udah, ayo, kayaknya udah pada tidur, yuk ke sana. Akhirnya mereka pun ke belakang, nggak lewat luar, nggak lewat apa, melalui masuk ke dalam rumah sana, terus masuk ke dalam di situ, sampailah di titik paling jauh yang pernah dijangkau oleh si Mas Bowo, yaitu kamar mandi atau WC. Sesampainya di situ, ya ini ngeliat-ngeliat, ternyata muter dulu ke sana, nggak tahu ya rute sebenarnya seperti apa. Muter dulu, barulah tiba di bagian belakang rumahnya Mas Agus. Ternyata ini rumah bagian belakangnya, pantesan di sini tuh kayak ketutupan, ada semak-semak atau apa. Di bagian belakang itu ada pagar kelilingnya, dan pagar keliling itu pakainya itu pakai batu bata semua. Ya kayak mirip sebuah candi semacam itu, dan batu batanya itu juga udah mulai berlumut. Mas Bowo pun, hah? Seluas ini Gus, katanya. Iya, seluas ini. Yang buat tetapak kakekmu di mana? Itu di sana. Nah itu meskipun dikelilingi batu bata itu ada sekat-sekat ruangan juga ya, atapnya itu ndak kebuka bagian atasnya. Mas Agus pun ke sana ya nerangin lah. Ini tuh ini, tapi nggak disebutin ya sama si Mas Bowo. Jadi kayak ada ini tempat sini ya sih boleh main-main di sini, nanti makin masuk ke dalam sana itu ndak boleh. Dan yang paling ujung itu tempat itu tadi yang aku sebutin, tempat pertapaan kakekku di situ. Mas Bowo dalam hati itu penasaran, Gus, ke belakang sana boleh ndak Gus? Ya udah, ayo yuk ke sana yuk. Akhirnya dibawa ke belakang, ke sana. Nanya kan si Mas Bowo, kakekmu lagi bertapa ndak? Ya enggak lah, bertapanya enggak setiap hari, tapi di malam-malam tertentu katanya. Ada hitung-hitungannya lah, kata si Mas Agus. Oh gitu. Akhirnya ke belakang dan sampailah mereka di sebuah itu sekat ya, sama temboknya pun kayak tembok dari batu bata begitu, terus ada pintu. Di sini ini tempat kakekku biasa bertapa, di bagian ke belakang sana itu udah kebun semua. Oh di sini Gus, boleh masuk nggak Gus? Katanya. Wah ya kalau yang ini sih nggak boleh, kata si itu. Nggak boleh bukannya gimana, aku juga nggak boleh masuk soalnya, kata si Mas Agus. Oh ya wis lah kalau kayak gitu. Nah
karena sekat tembok itu kan nggak terlalu tinggi ya, paling sekitar 1,5 meter. Si Mas Bowo penasaran, akhirnya kan lompat-lompat begini, ngelongok-ngelongok gitu. Sepintas itu memang kelihatan dan itu kan kayak bisa dinaikin lah. Si Mas Bowo dasarnya ini ya gitu ya, karena penasaran itu tadi ngelongok-ngelongok begitu. Nah di situ justru apa? Mas Bowo ngelihat kayak ada orang lagi bertapak di sana, kayak orang lagi duduk, orang tua, rambutnya itu panjang, tapi kan gelap banget ya. Nggak pakai baju, telanjang dada begitu, bawahnya itu nggak tahu pakai sarung atau pakai apa, tapi rambutnya itu panjang, katanya mirip kayak Sujiwo Tejo begitu, mirip-mirip waktu masih gondrong, atau sekarang masih gondrong ya, terus pokoknya kayak gitu, itu modelnya tuh kayak gitu, cuman di kegelapan. Mas Bowo pun turun, Gus, di dalam ada yang ini Gus, duduk Gus, sudah ya masuk, balik lagi yuk ke sana yuk, di sini banyak nyamuk, kata si Mas Agus. Omongannya Mas Bowo tadi kayak nggak digubris sama si Mas Agus. Akhirnya masuklah, balik lagi ke depan sana. Mas Bowo kepikiran terus itu tuh apa ya yang lagi duduk di sana. Sampai akhirnya malam jam 12 mereka kan lagi ngobrol-ngobrol dan belum tidur. Dan ya Mas Bowo sendiri itu udah mulai agak-agak ngantuk karena memang jarang begadang juga. Nah tiba-tiba keluar dari dalam sana itu kakeknya si Mas Agus. Cuman kakeknya Mas Agus posisinya ngelongok begini kan, belum pada tidur, kata kakeknya. Mbah belum mbah, kata si Mas Agusnya ya. Mas Bowo baru ngeliat, Mas Bowo cuman senyum begitu doang kan, Jimbah gitu kan, cuman jawab gitu. Terus nanyalah sama si Mas Agus, kakeknya tuh masuk lagi. Gus, itu mbahmu Gus? Iya itu mbahku. Mbahmu yang suka tetapa itu Gus? Iya itu mbahku yang suka tetapa. Gus, kok rambutnya nggak gondrong ya Gus ya? Mas Agus pun diem aja gitu kan. Gus gitu. Dipastikan, Gus, tadi yang aku lihat di belakang itu rambutnya gondrong. Sudah nggak usah dibahas, kata si Mas Agus. Iya Gus, cuman aku penasaran Gus. Jadi gini, kalau kata si Mas Agus, ya itu si mbahku. Kalau yang di belakang sana, aku juga nggak tahu, kata si Mas Agus. Kalau kamu ngelihatnya rambutnya gondrong, panjang, aku juga nggak tahu, kata si Mas Agus ya. Bilangnya begitu. Ini makin bingung, bikin bingung Mas Bowo kan. Maksudnya gimana sih Gus? Aku nggak ngerti. Apa yang di belakang itu tuh bukan kakekmu? Bukan, kata si Mas Agus. Jawabnya dengan sangat singkat gitu ya. Mas Bowo pun mengerti dan oh ya wis lah, aku nggak usah nanya-nanya lagi. Mungkin itu sesuatu yang nggak boleh diceritakan sama Agus kali ya. Akhirnya diem aja, tapi ya pikirannya Mas Bowo itu masih kemana-mana. Apa ini? Mohon izin ngopi dulu ya sebentar. Mantap. Nah, mikirin hal tersebut, itu kayak ngelamun dan tahu-tahu udah sekitar jam 12:30 malam. Si Agus pun ngomong, "Wo, kamu mau tidur atau gimana, Bu? Kayaknya udah ngantuk banget." "Iya Gus, aku udah ngantuk banget Gus." "Mau tidur di mana?" kata si Mas Agus. "Mau di sini atau mau di dalam?" "Agus tidur di sini aja, di luaran enak." Mas Bowo juga kalau di rumah ndak boleh tidur di teras gitu kan, makanya Gus tidur di sini aja. Ya wis lah, kata si Mas Agus kan. Oke, mereka pun tiduran dan mau izin sebentar, kelupaan mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Mau izin sebentar, ndak apa-apa ya kawan-kawan. Bawang gorengnya Wiji, kawan-kawan yang mungkin belum memesan bisa dipesan di Shopee, Tokopedia atau yang lainnya gitu ya. Nanti detailnya ada di deskripsi video. Yang sudah memesan terima kasih banyak. Yang belum memesan ditunggu pesanannya. Itu aja, kita lanjut lagi. Nah, mereka pun tertidur di situ. Si Mas Bowo itu belum tidur gitu, masih kerlap-kelip. Ya karena ini tempat yang baru juga, aku baru tidur di luar seperti ini. Sesekali ada perasaan takut, ada perasaan waspada juga. Padahal di samping sana itu ada Mas Agus. Tidur di atas cuman gelaran tikar, ini pacetan apa ya, cemilan atau minuman itu di pinggir-pinggirin di situ. Dan mereka berdua jejeran tidur begitu. Ini lagi ya merem melek sih enggak, cuman merem tapi pikiran itu belum tidur. Tiba-tiba apa? Kakinya si Mas Bowo ditarik dari bawah. Ini seolah-olah ada yang narik, ada yang megang. Mas Bowo kan melek begini kan. Begitu melek itu yang dilihat adalah apa? Seorang pria, rambutnya gondrong, badannya itu hitam semua. Ya pokoknya lebih hitam dari warna kulit
orang Jawa tua pada umumnya gitu. Warnanya itu gelap banget sampai mukanya ini rambutnya bener-bener hitam dan kayak basah berminyak seperti itu, megangnya ditarik si Mas Bowo ke bawah. Jatuh gedebak, teriak-teriak, Gus. Si Agusnya diteriakin, dia itu masih tidur, nggak bangun-bangun, terus apa? Diseret masuk ke dalam rumah si Mas Agus. Sakit kata si Mas Bowo, itu sakit banget badan ya. Namanya orang diseret-seret gitu kan, itu kayak mungkin punggung itu udah lecet semua atau gimana, terus ditarik dibawa masuk ke dalam sana. Tahu rutenya loh, ini kan kamar mandi, belok ke kanan terus ke sana muter lagi ke area belakang, masuk ke daerah yang mirip candi-candi itu. Terus itu di sana bener-bener dibawa ke paling belakang di situ. Nah, begitu dibawa ke sana ini badannya si Mas Bowo itu udah sakit semua, mata itu udah merem nahan sakit gitu kan. Dan si sosok yang tadi itu cuman duduk begini. Begitu Mas Bowo melek gitu kan, ya Mas Bowo yang ada itu ketakutan gitu. Dia ketakutan, dia mundur-mundur gitu. Ini perasaannya si Mas Bowo ya. Dia tuh mundur-mundur mau keluar ke arah pintu yang tadi masuk, yang Mas Bowo tahu di sana ada pintu, tapi pintu itu tuh nggak ada. Nggak bisa keluar di sana. Dan setelah itu ada beberapa sosok. Ini sosok yang mirip-mirip seperti si sosok tadi yang hitam itu. Ini mendekat ke arah Mas Bowo ada dua. Dia pun dipegangin, kayak dipaksa mendekat ke situ, dan Mas Bowo itu dipaksa tiduran, tiduran, badan itu benar-benar nggak bisa digerakin, padahal kan yang dipegangin tangan ya, tapi kaki pun katanya nggak bisa bergerak sama sekali, nggak bisa ngangkat ke atas, nggak bisa medal-medal begini tuh nggak kuat. Dan Mas Bowo itu baru nyadar dia itu ternyata ditidurkan di atas mirip kayak sebuah altar begitu ya, kayak meja ya. Ya kayak meja tapi dari tumpukan-tumpukan bata semacam itu memang ada di situ yang dipakai duduk sama pria yang gondrong yang dilihat sama si itu tadi, sama si Mas Bowo. Ditidurkan di sana terus apa? Mas Bowo itu digulung, dipakein kain kafan. Mirip kayak orang meninggal, dan Mas Bowo itu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bergerak, cuman bisa melek doang begini, badan itu kayak dikunci. Satu persatu kain ditutup, baunya pun khas banget gitu ya, bau seperti itu. Mas Bowo ya akhirnya cuman bisa nangis, tolong Gus, manggil-manggil si Mas Agus, cuman Mas Agusnya itu diem, ya bukan diem, nggak ada respon sama sekali kan, Mas Agusnya di depan sana, nggak ada yang ngedenger ya, sampai kerasa. Ini di bawah udah mulai diikat, di kaki udah mulai diikat, sampai di tengah-tengah diikat, dan ujungnya itu di sini di atas kepala itu diikat. Nah udah diikat semuanya, aku kok dipocongin begini, aku kan belum mati, kata si Mas Bowo. Mbah, ampun mbah, ngomong seperti itu. Cuman si sosok yang rambut panjang tadi itu cuman diem aja ngeliatin si Mas Bowo. Mas Bowo pun dia nggak kuasa buat nengok ke sana, itu enggak. Cuman matanya doang yang bisa bergerak, naik turun, kanan kiri, mulut itu bisa ngucap, tapi itu tadi sepertinya suara itu nggak kedengar sama sekali. Nah setelah itu, setelah dibungkus, tiba-tiba apa? Mas Bowo itu kayak bangun dengan sendirinya, bangun pun zet begitu ya, tegak berdiri begini, dan dia itu terus berdiri kayak gitu doang, lama banget di sana. Dan si sosok yang gondrong tadi masuk ke, nggak tahu, ke satu ruangan atau apa gitu, tiba-tiba dia ngilang. Mas Bowo itu ngejejer kayak satu sosok pocong yang berdiri di sana, itu nggak bisa bergerak, nggak bisa apapun, cuman di situ doang. Sampai akhirnya Mas Bowo itu mendengar pintu yang tadi nggak ada, yang waktu itu juga nggak ada. Ini pintu itu tuh kayak dibuka, gebrak gitu kan, dibuka agak sedikit kasar. Begitu masuk ke dalam sana, Mas Bowo itu kayak ada yang ngambil, ada yang meluk begini, grep. Dan Mas Bowo tahu, loh ini simbahnya Agus, ini simbahnya. Mas Bowo dibawa keluar ke sana. Begitu dibawa keluar, di satu ruangan di situ, yang setelah WC itu berarti ruangan yang candi, tapi yang paling depan. Di situ si
Mas Agusnya kan Mas Bowonya itu nggak bisa bergerak sama sekali ya, masih itu diberdiriin di sana. Disitulah si Mas Agus kelihatan, dia tuh bawa ember gitu ya, isinya air. Terus apa? Disiram si Mas Bowo sama kakeknya si Mas Agus. Loh, aku kok dimandiin begini, aku pocongan begini kok dimandiin, pikirnya situ. Dan disiram air yang kayak pocong tadi, yang kayak kain kafan itu kayak luntur hilang begitu aja, dan badannya si Mas Bowo itu udah mulai bisa digerakkan. Lemes, brek, airnya jatuh, dingin pula, badan itu basah semua. Terus akhirnya apa? Diangkat, dibantu berdiri sama si Mas Agus. Ayo Wo, masuk ke dalam gitu kata si Mas Agus. Akhirnya dibawa masuk ke dalam sana. Ditaruh di kamarnya si Mas Agus, kamar depan di situ ya. Ditaruh di sana, Wo ganti baju dulu, dipinjemin kaos, terus sarung disuruh ganti sendiri ya. Ini yang basah-basah, bajunya dilepas semua. Nah, begitu udah selesai, neneknya si Mas Bowo, neneknya Mas Agus, maaf, ini masuk ke dalam bawa teh manis anget, disuruh minum glek. Kakeknya si Mas Bowo pun, kakeknya Mas Agus, mohon maaf salah terus, kakeknya Mas Agus duduk di situ. Diem aja si kakeknya. Mas Bowonya kan ya agak takut gitu ya. Aku salah apa ya? Perasaan aku itu nggak salah apa-apa. Kok aku mengalami seperti itu? Nah, akhirnya si kakeknya Mas Agus pun ngomong, gimana? Katanya begitu. Gimana apanya Mbah? Katanya. Ya, apa yang kamu rasakan? Gitu kan. Ya, aku takut Mbah. Kok seperti itu? Aku minta maaf Mbah kalau aku punya salah. Kata si kakeknya. Enggak, kamu nggak salah, katanya begitu. Kamu nggak salah. Cuman ya tadi mungkin karena kamu nggak tahu, kamu nggak sengaja. Ya, Agus juga lain kali jangan begitu ya, kata si mbahnya. Iya mbah, Mas Agusnya pun kayak gitu minta maaf juga. Ternyata memang ada satu kesalahan. Jadi ruangan itu di waktu-waktu tertentu memang nggak boleh dibuka. Dalam artian begini, pintu itu nggak boleh dimasuki, plus ya nggak boleh ada orang ngintip-ngintip gitu kan. Sementara Mas Bowo tadi karena keisengannya itu tadi, ya namanya anak muda gitu ya, penasarannya tinggi, dia pikir hal itu nggak melanggar atau apa. Dia tuh lompat-lompat terus sempat nengok begini dan melihat ada sosok itu tadi yang rambutnya panjang. Nah, kata kakeknya itu yang rambut panjang itu juga lagi semedi, lagi tetapa, dan mungkin merasa terganggu dengan ininya Bowo yang seperti itu. Jadinya ya begitu Mbah, aku kok bisa seperti itu ya Mbah ya. Dan kan tadi kan diseret-seret gitu ya. Ini Mas Bowo bertanya-tanya, kok punggungku nggak sakit? Harusnya kan aku diseret-seret seperti itu, hancur lah punggungku. Naik ke prosotan depan aja itu yang buat nurunin sepeda, nurunin motor, itu kan dibikinnya kasar gitu biar nggak licin. Ya kalau punggungku ditarik di situ kan kayak diparut, harusnya itu hancur ya. Ini kok enggak gitu ya, kok aku nggak ngerasain sakit, nggak ngerasain apa Mbah? Aku kok nggak ngerasain sakit ya Mbak, ini punggung gitu kan. Nanya, Gus, punggungku gimana Gus? Nggak apa-apa, kata si mbaknya. Itu bukan sepenuhnya kamu, kata si mbak. Itu ya kayak kamu cuman semacam bermimpi atau apa. Hah, aku bermimpi Mbah? Iya, kamu bermimpi. Dan tadi, jadi begini Agus yang cerita akhirnya. Jadi begini Wo, kalau yang aku lihat, kamu itu jalan sendiri, aku belum tidur, kata si Mas Agus, dan kamu bangun. Ya aku mikirnya, kamu itu mau ke toilet, mau ke WC, atau mau ke apa, kan tak diemin aja, kamu itu masuk ke dalam sana sendirian. Tak biarin gitu, tak diemin aja, dan ternyata kamu itu lama. Kok lama ya si Bowo ya? Aku pun bangun, tak tengokin ke belakang, ternyata kakek si mbahku udah ada di belakang sana, dan ngelihat kamu itu berdiri di tadi tempat kamu disiram air di situ. Ya kamu berdiri begitu dong. Aku pun nanya sama si Mbah, ini kenapa Mbah gitu kan. Si Agus ini lagi jalan-jalan, kata si mbahnya, lagi jalan-jalan, lagi dibawa ke belakang sana. Udah tungguin sebentar lagi sampai acaranya selesai. Nah begitu udah selesai, si Mbah ke belakang sana. Oh ya waktu itu ngomongnya si mbahnya itu udah keluar ya. Si Mbah itu ke belakang sana. Dan si Mbah itu balik
Dia itu kayak ngangkat sesuatu, cuman aku juga nggak ngeliat ditaruh di situ. Brek, Gus, air. Ya, si Mbah bilang begitu. Akhirnya langsung tak ambilin air ke sana. Kamu disiram, gitu kan. Si Mas Bowonya, kamu disiram, Bu, begitu. Dan terus udah kamu brek, jatuh lemes begitu aja. Jadi yang tadi ke belakang itu bukan, maksudnya gimana sih Gus? Yaitu bukan badan kamu itu cuman berdiri sampai di sini. Cuman berdiri doang, kayak gitu kata si Mas. Sementara yang diseret-seret kamu bilang ke sana itu, aku ndak tahu itu apanya kamu gitu kan. Ya untungnya kamu bisa balik, lain kali jangan gitu, Bu, gitu kan. Ya Gus, aku minta maaf, Gus, aku minta maaf beneran. Aku itu nggak ngerti kalau hal seperti ini bakalan terjadi. Aku nggak sampai mikir ke sana. Ya sudah, kamu udah tidur di sini aja lah di kamar, katanya begitu kan. Akhirnya mereka pun ngobrol-ngobrol, jadinya nggak tidur gitu kan. Nah, keesokan paginya si Mas Bowo itu kan mau pulang. Saat sebelum pulang, ini sama kakeknya itu ditahan dulu karena ibunya Mas Agus itu belum pulang dari pasar. Nanti dulu ya, Bowo, jangan pulang dulu. Iya Mbah, ditungguin sampai kurang lebih sekitar jam 7. Jam 7 pagi ibunya Mas Bowo pulang. Ternyata apa, bawa bungkusan sesuatu dikresek gitu, dikasih ke kakeknya si Mas Agus. Kakeknya Mas Agus ke belakang sana, ndak tahu ngapain, masuk-masuk itu bawa baskom. Isinya itu kembang macam-macam. Mas Bowo itu disuruh makan kembang tadi. Nih, kamu makan dulu ini buat ngebersihin sisa yang semalam, kata si Mbah. Loh Mbah, udah makan aja, kata si Agus ya. Udah Bu, makan aja Bu, udah ini nggak usah mikir yang aneh-aneh, kata si Teh. Udah dimakan aja. Akhirnya dimakan. Ya kebayang makan kembang itu rasanya ndak enak nih. Dimakan krauk-krauk. Cuman apa? Yang dirasa sama Mas Agus, dia itu nggak merasakan apapun kembang tersebut. Dimakan kok nggak ada rasanya. Ya katanya kayak malah kayak makan keripik yang udah melempem, katanya begitu. Kok rasanya begini? Simbahnya itu ngeliatin terus gitu kan. Terus dimakan, habisin kalau perlu. Rasanya apa? Ditanya sama simbahnya. Rasanya nggak ada Mbah, kayak keripik melempem, ya kata si Mas Bowonya begitu ya. Makan lagi, terus dimakan. Sampai dimakan, nah lama-lama itu baru mulai ada kerasa. Bah, rasanya nggak enak, udah terus makan sampai rasa kembangnya itu rasa yang nggak enak itu. Akhirnya dimakan terus dan lama-kelamaan ya Mas Bowo itu merasakan, iya Mbah, ini rasanya udah nggak enak Mbah, udah kembang aku nggak kuat Mbah. Ya wis sudah, dipukul punggungnya, kamu udah sembuh, pulang. Akhirnya pulanglah Mas Bowo diantar sama Mas Agus. Mas Bowo kan waktu itu bawa motor. Nah, si Agusnya disuruh nganter ke sana. Nanti, Gus lah kamu nganter aku nanti pulang, gampang aku naik angkot. Yang penting aku mastiin kamu pulang sampai rumah. Akhirnya sampai rumah di sana dan Mas Bowo itu nggak cerita ke orang tuanya atau gimana, takutnya dimarahin. Mas Agus pun pulang dengan menggunakan angkot. Ya, itulah pengalaman yang dialami oleh Mas Bowo dan nggak ngerti sebenarnya itu tuh apa yang dilakukan oleh kakeknya Mas Agus, itu apa yang dialaminya, itu apa. Ya, Mas Bowo hanya sekedar menceritakan itu tadi, pengalaman yang begitu anehnya, yang mungkin itu sebenarnya lumayan cukup berbahaya bagi dirinya, tapi untungnya Mas Bowo masih dikasih selamat, alhamdulillah. Dan itu aja satu cerita dari Mas Bowo di Mojokerto sana. Terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang kemarin sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tak lupa terima kasih banyak. Sedikit banyak itu sangat membantu. Kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Itu aja doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.